Yuk. Festival Peduli Sampah, pungut, simpan pada tempatnya. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Oke. Bandung. Lembek banget. Bandung. Bandung. Juara. Apa Bandung? Juara. Oke. Semangat ya. Oke. Selanjutnya akan ada sambutan juga Laporan kegiatan dari DLHK. benar sekali dari Bapak Muhammad Salman Fauzi SIP MSI. Untuk kami persilakan Bapak. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Rektor Unjani yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Rektor 3 Bapak Insinyur Toto. Hadir anak yang menjadi pejuang GPS pada pagi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah tingkat Kota Bandung tahun 2017 bertempat di Balai Kota Bandung. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Hari Peduli Sampah ini bertepatan dengan 12 tahun yang lalu kejadian longsor sampah di TPA Lewi Gajah yang menghilangkan 2 desa dalam peta dan menimbulkan kerugian material termasuk jiwa lebih dari 150 orang. Ini yang kemudian oleh pemerintah pusat dan komunitas lingkungan hidup, penggiat lingkungan hidup, diperingati untuk menolak lupa atas kejadian tersebut dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Tepatnya tanggal 21 Februari. Bapak Wali Kota yang kami hormati, dalam perkembangannya ternyata permasalahan sampah menjadi lebih kompleks dan meluas. Kami bersyukur atas gagasan dan kebijakan Bapak Wali Kota terkait dengan plastik berbayar, larangan styrofoam, merupakan kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan dalam kerangka mengurangi dampak negatif dari sampah. Banyak sekali inisiatif kepedulian terkait dengan sampah yang terus bergerak mandiri di masing-masing kewilayahan. Oleh karena itu, kerjasama dan peran aktif semua pihak dengan beratnya tanggung jawab terkait dengan permasalahan sampah ini dibutuhkan kerjasama dan kepedulian dari kita sekalian. Bapak Wali Kota yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah pusat, bahwa sepanjang bulan Februari ini dicanangkan sebagai bulan peduli sampah. Sehingga selain kegiatan tanggal 21 Februari ini, juga ada kegiatan-kegiatan rangkaian terkait dengan bulan peduli sampah ini. Setiap Sabtu dapat kami laporkan ada kegiatan Sabtu Seru di Cikapundung River Spot. Anak-anak sekolah itu terlibat aktif dalam kegiatan setiap Sabtu Seru. Lalu kegiatan rangkaian berikutnya adalah pada hari ini, selain ada puncak acara terkait dengan Festival Peduli Sampah, juga ada kegiatan launching Bank Sampah LSM Hijau Lestari. Kemudian pada tanggal 26 Februari, insya Allah ada kegiatan bebersih Kota Bandung yang dikerjasamakan dengan PT POS. Bapak Wali Kota dan hadirin yang kami hormati, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif warga mulai dari pribadi, komunitas hingga bangsa dalam mengelola sampah untuk mewujudkan Bandung Bersih dan Indonesia Bersih tahun 2020. Pada kesempatan
yang berharga pada kesempatan ini, ada beberapa kegiatan. Yang pertama, sebelum acara dimulai, adik-adik sekalian ini melakukan gerakan pungut sampah. Dibagi atas 5 rute. Boleh teman-teman atau adik-adik sekalian untuk yang ketika disampaikan rute 1 berteriak angkat tangan ya. Bilang juara. Rute 1. Rute 2. Rute 3. Rute 4. Rute 5. Ada 5 rute Pak tadi mengelilingi balai kota. Ada ke Babakan Ciamis, ke Braga, ke Viaduk, kemudian ke arah Polres dan sebagainya. Selain GPS, mohon izin juga ada kegiatan atau aksi parade persekusi barang bekas. Sehingga yang di depan ini parade persekusi barang bekas. Nanti akan akan ditampilkan dari juara 2 yang kemarin dan juara 1. Kemudian ada fashion show busana daur ulang. Kemudian ada workshop kreasi daur ulang, standnya sebelah sana. Dan yang terakhir untuk kegiatan hari ini, apresiasi Adiwiyata Festival. Kegiatan ini bekerja sama dengan SKPD terkait, karena di setiap SKPD juga berlangsung kegiatan GPS dan Sasapu, termasuk di kewilayahan. Kewilayahan juga diminta untuk menghadirkan 5-10 orang tim GPS. Bapak Wali Kota yang kami hormati, kegiatan ini juga didukung oleh selain Unjani, oleh Rase FM, PD Kebersihan, Dinas Perhubungan, dan komunitas lingkungan penggiat lingkungan lainnya. Hadir juga pada kesempatan ini dari KBS, Kawasan Bebas Sampah, kemudian juga dari Prabu, baik Prabu Senior dan Junior, dan para penggiat sampah lainnya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung membuka dan menyemangati kepada kita sekalian pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat Kota Bandung tahun 2017. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga barusan mau bertanya, kenapa lemes banget Iya, tadi yang kenapa rute 2? lemes banget tadi semangat. Mana rute 2? Coba sekali lagi, mana rute 2? Coba seluruhnya, mana tepuk tangannya? Nah gitu dong. Iya, baru semuanya juara. Ada juara. Jangan gitu dong, jangan lemas-lemas karena sebentar lagi kita akan lanjut lagi tentunya. Benar sekali. Betul. Mendengarkan sambutan dari Wali Kota Bandung yang kita cintai ya adik-adik ya. Betul sekali. Kalau begitu saya mengundang Bapak Muhammad Ridwan Kamil untuk memberikan sambutannya. Boleh minta tepuk tangannya buat hadirin yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung, Pak Salman Fauzi beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Unjani beserta seluruh jajaran dan para pejabat yang hadir di sini, dan adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita menyemangati diri kita untuk selalu menjaga Kota Bandung. Kota Bandung ini harus menjadi kota percontohan di mana perubahan-perubahannya tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga datang dari partisipasi warganya. Setuju ya? Karena ingat-ingat adik-adik ya, kalimat ini ingat-ingat nih. Kota kita, tanggung jawab kita. Jadi bukan kota kita, tanggung jawab Pak Wali, bukan. Kota kita, tanggung jawab kita. Paham ya?
My city, my responsibility, kira-kira begitu. Coba kalau saya bilang kota kita, adik-adik jawab tanggung jawab kita ya. Kota kita, tanggung jawab kita. Latihan bahasa Inggris. My city, my responsibility, ya itu. My responsibility, latihan bahasa Inggris. Jadi apa artinya? Kalau keluar rumah ada sampah, jangan mengandalkan nanti juga ada emang-emang tukang sampah. Itu salah. Habis makan di restoran, nanti juga ada yang ngeberesin, yang beres-beres di restoran. Itu salah. Di Amerika, di Jepang, kalau orang udah makan di restoran, di mall, di food court, itu diberesin sendiri sampah-sampahnya, ya. Jadi saya ingin adik-adik nih, adik-adik yang keren-keren ini belajar jadi teladan, setuju ya? Jadi duta besar kebersihan, setuju? Walaupun badannya kecil ya, jadi duta besar kebersihan. Caranya tadi sudah disampaikan, tapi saya tambahkan ya. Sebelum pungut ada satu tindakan dulu, yaitu menahan. Jadi kalau dari saya judulnya TPS, tahan dari memproduksi sampah, pungut jika ada sampah, simpan sampah pada tempatnya. Setuju ya? Saya kalau lagi misalkan buka permen, ya, terus nggak ada tempat sampah, saya sakuin di jas saya. Jadi baju saya ini jadi kantung sampah saya sendiri. Setelah ketemu tempat sampah baru saya buang. Itu yang betul. Jadi adik-adik jangan ragu-ragu. Kalau lagi punya sampah yang sifatnya kering ya, taruh aja dulu di tasnya. Naon tuh. Atau taruh di sakuin, nanti setelah pulang ke rumah masukin tempat sampah atau ketemu sampah di tempat sampah di jalan dan seterusnya ya. Jadi itulah warga teladan. Ingat-ingat hari ini ya, pesan Pak Wali, kota kita, tanggung jawab kita, your city, your responsibility, my city, my responsibility. Tahan dari memproduksi sampah, pungut jika ada sampah, simpan sampah pada tempatnya. Kalau makan di restoran, ingat pesan Pak Wali, beresin sendiri. Ya. Kalaupun tidak ada tempat sampahnya, minimal dikumpulkan ke bakinya lagi untuk mudah diambil. Jangan habis makan pergi, nggak begitu, ya. Nah hari ini juga banyak sekali kesibukan, ada hampir 8 agenda. Jadi mohon maaf, Ibu Cintanya harus izin dulu karena di pendopo sudah ditunggu juga oleh acara, jadi diwakili oleh suaminya aja di sini, ya. Dadah Ibu Cinta. Ibu Cinta dadah dulu ke sini Kis Bay. Nah, gitu. Nah, adik-adik ya. Bandung dulu dijuluki apa katanya? Oh, ya bagus lah. Jadi kalau ada dengar Bandung otomatis aja bilang juara ya. Dulu Bandung dijuluki sempat kota sampah ya. Ada orang bule menghina kota Bandung. Julukannya apa? Bandung City of Pigs. Kasar ya. Tahu pigs kan? Ya. Kenapa? Karena menurut orang bule, kenapa orang Bandung itu duduk-duduk kayak begini nyaman? Padahal di kirinya sampah, di kanannya sampah, di depannya sampah, di belakangnya sampah. Dia cuek aja. Si orang bule ini bingung. Kenapa banyak sampah di taman, di jalan, orang Bandung teh hare-hare senyum-senyum gitu. Nyatain sana sini di tempat sampah misalkan gitu ya. Nah itu membingungkan. Maka oleh Pemkot Bandung sejak kita dihina-hina begitu, kita bilang kita harus mengubah kota Bandung menjadi kota yang bersih dengan prinsip kota kita tanggung jawab kita. Maka kita mulailah lahirkan yang namanya gerakan pungut sampah, bukan gerakan pungut mantan, bukan ya.
gerakan pungut sampah. Di mana di sekolah, di mana di kantor, di mana pun yang kita lihat. Tangan saya sering kotor, nggak masalah, karena cinta Bandung, ya. Bandung itu seperti ibu kita sendiri. Kalau kamu mengotori Bandung, berarti kamu mengotori ibu kamu sendiri. Kalau kamu buang sampah di Bandung, kamu sama dengan menistakan ibu kamu sendiri. Itu caranya, paham ya? Makanya tanah air ini disebutnya Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Ya, kita harus menjadi pandu Ibu Pertiwi. Maksudnya yang namanya kota ini seperti ibu. Jadi kalau kamu nyampah di jalan, kamu nyampah di sekolah, kamu nyampah di mall, di mana-mana, kamu ini lagi menistakan, menyampahi ibu kamu sendiri. Oleh karena itu, cintai kota Bandung dengan menjaga kebersihan. Paham ya? Berikutnya dari saya, kamu harus galak. Itu aja pesan dari Pak Wali. Kamu harus galak kalau lihat teman kamu yang nyampah. Setuju? Kamu harus galak kalau ada teman kamu yang mengotori Bandung, buang-buang sampah sembarangan. Lapor ke Pak Wali aja. Ya. Saya kira itu ya pesan dari saya. Mudah-mudahan dengan Hari Peduli Sampah ini kita jadikan Bandung juara. Sudah 2 kali dapat Adipura, alhamdulillah, gara-gara kita kompak ya. Tepuk tangan buat Adipura dan kita semua. Nunggunya lama 17 tahun, 17 lebaran Adipura tidak hadir-hadir. Alhamdulillah gara-gara adik-adik kompak, gerakan pungut sampah tahun 2015 setelah 17 tahun Adipura datang lagi. Nah mudah-mudahan tahun ini Adipura nggak boleh pergi. Si Adipura harus tetap di kota Bandung sebagai simbol dari Bandung yang juara, yang bersih, sungainya, sekolahnya, jalanannya, kantornya, semuanya, kira-kira begitu. Nah, selamat melaksanakan kegiatan Hari Peduli Sampah. Kita buktikan Bandung juara karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau Bandungnya kotor berarti nggak ada orang-orang yang beriman. Tapi kalau Bandungnya bersih berarti orang-orangnya memang soleh-solehah dan beriman. Itu syariatnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CK Craft ya. Wah. Boleh untuk berfoto dan Cindra Mata untuk para pemenang di kemarin ya Adiwiyata Festival ya Bu ya. Di interval Fair, Adiwiyata. betul sekali di Unjani. Ini udah dilaksanakan hari Minggu kemarin ya. Seru banget. Betul sekali. Banyak banget adik-adik yang mengikuti lombanya dan saya Betul. akan membacakan tadi ini pemenangnya siapa saja. Untuk Oke. juara satunya, baiklah. Untuk juara satu dari juara lomba perkusi daur ulang untuk kategori SD ada SDS Kartika 101 dan juga juara 2-nya dari SD Arafi. Selanjutnya ada juara 3 dari SDN Pindad. Selanjutnya untuk kategori SMP dan MTS ada juara 1. Yeay. Keren sekali ya Pak ya. Asik ya. Baiklah. Oke, sekali lagi Terima terima kasih, kasih Bapak, buat sudah hadir. Bapak Ridwan Kamil. Didadakin saya Pak sama Bapak. Hah, aku mau kisman. Nah, persampahan ini kan sudah bergerak ya, karena definisi master plan itu bukan sebuah dokumen hukum yang menjadi standar, tapi turunan dari angka-angka yang ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah, kira-kira begitu. Contoh proses yang sudah berlangsung kan perwal tentang bangunan hijau. Kemudian juga kita melarang styrofoam. Sekarang kita sedang persiapan melarang plastik yang konvensional menjadi plastik yang berbasis singkong kayak biodegradable kan udah ada. Kemudian juga gerakan pungut sampah terus kita galakan. Alhamdulillah lihat dari foto-fotonya sudah menjadi rutinitas di kelurahan-kelurahan. Target tahun ini adalah fokus pada kebersihan sungai. Jadi target saya dari sisi sampah adalah membersihkan dan melahirkan budaya sungai bersih, kira-kira begitu. Terakhir ujungnya adalah melakukan waste to energy dengan 2 cara. Yang terpusatkan rencananya kan digeser ke provinsi, di mana di Blok Nangka.
Kota Bandung akan mempersiapkan yang basisnya per wilayah. Jadi sampah bisa habis, tidak terpusatkan sebagai basis wilayah. Kalau masalah angkanya saya belum bisa cek, tapi definisi di lapangannya cepat atau lambatnya saya belum ada laporan. Tapi kegiatan pengomposannya sudah berlangsung dan basisnya kan ada yang berbasis rumah tangga, ada yang berbasis wilayah. Dan masalah volumenya per hari ini saya belum ada laporan. Nggak menambahi, jadi selama ini biaya kebersihan Bandung itu tidak proporsional. Jadi kan basisnya kan kepala keluarga ya, keluarga anak 2 dengan keluarga anak 5 dipersamakan. Padahal produksi sampah kan per kapita. Jadi menurut saya ada keliru dalam logikanya. Nah, ini sedang dihitung. Jadi ada 2 target tahun ini kepada Dinas Kebersihan dan PD Kebersihan adalah 1, menghitung ulang retribusi harusnya per kapita, berapapun harganya yang wajar. 2, mengelola sampah dari rumah itu tidak lagi dilakukan oleh RW yang sifatnya dengan logika sendiri-sendiri kan, yang kadang-kadang harus jadi tinggi. Setiap pengambilan sampah dari rumah pun nanti akan dikelola oleh Dinas Kebersihan, di mana RW dan petugasnya bagian dari sistem, bukan mereka bikin sistem sendiri. Jadi nanti ada standarisasi pengutan ke rumah, harganya begitu. Nah selama ini sering terjadi subsidi besar, angka dari APBD yang sebenarnya bisa di-cover oleh masyarakat sendiri. Jadi kita terlalu murah biaya. Untuk acuannya nanti ada perwa. Ya, ada perwa. Sedang dikaji. Oke. Pembangunan PLTSA sendiri Kan seperti yang saya bilang, kita menyepakati dengan provinsi bahwa persampahan ini sifatnya harus regional. Jadi ada sari mukti karena regional. Jadi kalau mau waste to energy juga kelihatannya regional. Karena tanahnya juga paling siap provinsi. Dan kalau kita misalkan waste to energy sendiri ya, Kota Bandung, terus Kabupaten Bandung, Rumahan, Cimahi, dan lain sebagainya kan. Nah jadi kita, kan saya sudah menyampaikan ke DPRD ini, bahwa PLTSA itu yang paling benar sebaiknya dikelola oleh regional, di mana semuanya dipusatkan di lembaga. Pak, sehari berapa Pak sampah di Kota Bandung? Berapa ton? Sekitar 1.500-an. 1.500. Ya, dan sebagian besar adalah organik. Nah itu trennya kalau dari tahun ke tahun berapa Pak? Saya nggak hafal, tapi pasti meningkat ya. Pasti meningkat. Kan sampah itu berbanding lurus dengan populasi. Semakin banyak penduduknya, produksi sampah pasti lebih banyak. Antisipasi ke depannya kalau Ya tadi, sesuai dengan rencana waste to energy yang ramah lingkungan kita kejar. Kemudian saya juga lagi mengejar recycling center ya, skala kota. Jadi investor-investor yang ini saya tarik untuk waste to energy-nya di provinsi, tapi yang recycling center-nya bisa di Kota Bandung. progres perwanya itu sampai mana? Yang mana? Yang tadi yang Bapak untuk nanti ngurus sertifikasinya itu RW itu sendiri recycle. Sekarang lagi kajian oleh UPI kalau tidak salah ya, oleh perguruan tinggi, belum presentasi lagi ke saya. Targetnya harus kapan beres Di tengah tahun ini. Saya itu termasuk akan ada tempat pengolahan sampah daur ulang dari recycling center jadi barang nanti. kalau recycling center yang saya maksud skala kota. Jadi itu. Pak, Oke. Februari puncak musim hujan ini Pak, kesiapan Bandung menghadapi banjir. Ya, yang pertama kita tetap fokus pada gorong-gorong kan setiap hari juga bekerja ya. Yang danau itu kan sedang lelang semuanya. Jadi memang target kita untuk pengendalian banjir yang agak besar itu mungkin baru beres sekitar Agustusan untuk mengantisipasi musim hujan yang nanti bulan Oktober kan. Dulu kan kejadian itu kan bulan Oktober ya. Nah, saya udah wanti-wanti dan ultimatum itu yang namanya danau-danau yang jumlahnya sekitar 8 lokasi itu harus beres bulan Agustus sama bulan September. Nah, kalau itu jadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi banjir-banjir besar yang Untuk jangka pendek Pak, jangka pendek fokus pada penyelesaian perbaikan drainase aja. Tapi parkir air kan butuh waktu. Kan ada drainase, ada parkir air, bentuknya danau kecil, danau besar. Nah kalau drainase kan rutinitas, jadi itu terus dilakukan. Yang kedua adalah proyek besar, nah ini sedang lelang sesuai prosedur. Oke? Sip.